Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfabliani. Nomor induk mahasiswa 2011-52-2026, berasal dari kelas 02 Kalkulus, jurusan Sistem Informasi, Universitas Andalas 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden. Berikut subbahasannya. Yang pertama yaitu ada logaritma natural atau biasa disingkat dengan ln. Fungsi logaritma natural ini ditulis dalam fx sama dengan ln x, lalu didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral dengan batas atas x dan batas bawah 1 per t dt, di mana x besar dari 0. Berikut grafik dari fungsi fx sama dengan ln x. Adapun teorema 1 atau turunan fungsi logaritma natural, yang pertama yaitu d per dx ln x sama dengan 1 per x, di mana x besar dari 0. Dan yang kedua yaitu d per dx ln u sama dengan 1 per u dikali du per dx sama dengan u aksen per u, di mana ux itu besar dari 0 dan u aksen itu ada. Selanjutnya ada teorema 2 yaitu sifat logaritma natural, yaitu jika a, b besar dari 0 dan r elemen Q dan juga r bukan min 1, maka logaritma natural 1 sama dengan 0, dan juga ln A kali B sama dengan ln A tambah ln B. ln A per B sama dengan ln A kurang ln B, dan juga yang terakhir itu ln A pangkat R sama dengan R ln A. Selanjutnya itu contohnya, yaitu hitunglah integral dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1 dari x per 10 kurang x kuadrat dx. Nah, cara menjawabnya itu kita misalkan dulu u dengan 10 kurang x kuadrat. Lalu dapatlah du-nya min 2x karena turunan dari u. Maka integral tak tentu dari x per 10 kurang x kuadrat dx sama dengan min setengah integral tak tentu 1 per u du, lalu sama dengan min setengah ln u tambah c, lalu sama dengan setengah ln 10 kurang x kuadrat ditambah c. Menurut teorema dasar kalkulus, maka diperoleh dengan integral batas atas 3 dan batas bawah min 1 x per 10 x kuadrat dx sama dengan min setengah ln 10 kurang x kuadrat sama dengan setengah ln 9. Agar perhitungannya berlaku, maka 10 kurang x kuadrat itu tidak boleh 0 pada min 1 dan 3. Selanjutnya itu fungsi balikan atau inverse. Kita misalkan fungsi y fx sama dengan x, di mana elemen dari df dan y elemen dari rf. Bila f kita dapat balik, maka diperoleh dengan fungsi x, di mana f x sama dengan f pangkat min 1y, dan fungsi f pangkat min 1 itu disebut dengan inverse. Dan tidak semua fungsi itu mempunyai balikan. Contohnya yaitu jika y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tidak mempunyai balikan kecuali kalau daerah definisinya itu dibatasi. Ada teorema 3 yaitu jika fungsi f monoton murni pada daerah definisinya, maka f mempunyai balikan. Berikut contohnya yaitu tentukan rumus untuk f pangkat min 1x bila y sama dengan fx sama dengan x per 1 kurang x. F pangkat min 1x ini sama dengan inverse. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu y sama dengan x per 1 kurang x. Lalu 1 kurang x dikali y sama dengan x, lalu x kali 1 tambah y sama dengan y. Lalu x sama dengan y per 1 tambah y. Langkah kedua itu f pangkat min 1 y sama dengan y per 1 tambah y. Lalu f pangkat min 1x sama dengan x per 1 tambah x. Ada teorema keempat, yaitu misalkan f mempunyai turunan dan monoton murni pada L, dan jika f aksen x bukan 0 untuk suatu x di mana elemen dari L, maka f pangkat min 1 dapat diturunkan di titik y, sama dengan fx pada daerah nilai f dan berlaku. Berikut f pangkat min 1 aksen y sama dengan 1 per f pangkat min aksen y. Itu adalah teorema keempat. Selanjutnya itu fungsi eksponen natural atau bilangan e. Bilangan e ini adalah suatu bilangan real yang mempunyai jawaban tunggal dari persamaan ln x sama dengan 1. Nilai ampirannya adalah e sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Fungsi eksponen natural adalah
suatu fungsi yang didefinisikan oleh persamaan fungsi f(x) sama dengan e pangkat x. Adapun teorema kelima yaitu tentang hubungan fungsi ln dengan exp. Fungsi f r 0, plus tak hingga fx sama dengan e pangkat x adalah inverse dari fungsi g 0, plus tak hingga r, gx sama dengan ln x. Bentuk lainnya dapat ditulis dengan y sama dengan e pangkat x, yaitu x sama dengan ln y. Itu adalah teorema kelima. Selanjutnya teorema keenam yaitu sifat eksponen natural. Jika a, b itu elemen dari R, maka e pangkat 0 sama dengan 1. E pangkat A kali E pangkat B itu sama dengan E pangkat A tambah B. E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A kurang B. Dan juga yang terakhir itu E pangkat A dalam kurung pangkat B sama dengan E pangkat A kali B. Itu adalah teorema ke-6. Selanjutnya teorema ke-7 yaitu tentang turunan fungsi eksponen natural. Yang pertama itu d per dx dikali E pangkat x itu sama dengan E pangkat x. Lalu d per dx E pangkat U sama dengan E pangkat U du per dx. Itu sama juga dengan E pangkat U aksen. Dan U aksen itu ada. Itu teorema ke-7. Selanjutnya itu fungsi eksponen umum. Nah, fungsi eksponen ini dengan bilangan dasarnya itu A besar dari 0 dan peubah bebas real X didefinisikan sebagai fx sama dengan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Teorema ke-8 yaitu sifat-sifat eksponen umum berikut ini. Lalu ada teorema ke-9 yaitu turunan fungsi eksponen umum. Dan karena itu diperoleh integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln A tambah C, di mana A besar dari 0 dan A tidak 1. Selanjutnya itu fungsi logaritma umum, yaitu jika A besar dari 0 dan A itu bukan 1, maka fungsi logaritma dengan bilangan dasar A dapat ditulis dengan Y sama dengan fx sama dengan A log x didefinisikan sebagai inverse dan fungsi eksponen dengan bilangan dasar A x, A pangkat x. Hubungan kedua fungsi ini dapat ditentukan oleh relasi Y A log x sama dengan x sama dengan A pangkat x. Selanjutnya teorema 10 yaitu tentang hubungan logaritma dengan logaritma natural, yaitu A log x sama dengan ln x per ln A, di mana A itu besar dari 0 dan A tidak 1. Selanjutnya A log E sama dengan 1 per ln A, di mana ln A sama dengan 1 per A log E, di mana A besar dari 0 dan A bukan 1. Teorema 11 yaitu jika A besar dari 0 dan A bukan 1 dan X, Y besar dari 0, maka ada 5 kemungkinan. Selanjutnya teorema 12 yaitu turunan fungsi logaritma umumnya. D per dx kali A log x itu sama dengan A log E per x, di mana A besar dari 0 dan A bukan 1 dan x dari 0. Selanjutnya D per dx A log U sama dengan A log E kali U aksen per U, dan A besar 0 dan A bukan 1 dan U besar dari 0 dan U aksen itu ada. Berikut contohnya. Lalu ada masalah laju perubahan sederhana. Kita misalkan suatu populasi yang besarnya setiap saat berubah bergantung pada waktu T. Bila laju perubahan populasi setiap saat sebanding dengan besarnya populasi pada saat itu, maka masalah yang muncul dinamakan dengan masalah laju perubahan sederhana. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan PT, yaitu besarnya populasi pada saat T, maka dP per dt laju perubahannya pada saat T, maka diketahui dP per dt itu sebanding dengan P, maka ada konstantanya K tidak sama dengan 0, sehingga P aksen sama dengan dP per dt sama dengan Kp, dan K bukan 0. Lalu jika K besar dari 0, maka populasi bertambah dan K kecil dari 0 berkurang. Selanjutnya akan diselesaikan persamaannya. Berikut. Lalu ada contohnya. Selanjutnya ada fungsi trigonometri balikan. Ada fungsi trigonometri balikan dari sinus, kosinus, tangen, dan sekan. Berikut dapat dilihat grafiknya. Selanjutnya teorema ke-13 yaitu turunan balik fungsi trigonometri. Ada sin, cos, tan, dan sekan juga. Dan dapat diperoleh integral berikut. Selanjutnya fungsi hiperbolik dan balikannya. Fungsi hiperbolik dan balikannya itu
diperoleh dari campuran fungsi E pangkat X dan fungsi E pangkat min X, fungsi sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan 4 fungsi hiperbolik lainnya didefinisikan sebagai berikut. Ada sin Hx, cos Hx, tan Hx, kotangin Hx, sekan Hx, dan juga kosekan Hx. Berlaku hubungan kosekan H kuadrat X kurang sin H kuadrat X sama dengan 1. Berikut teorema ke-14 yaitu turunan fungsi hiperbolik. Berikut ada balikan fungsi hiperbolik. Lalu ada balikan fungsi hiperbolik dalam logaritma. Mulai dari sin H pangkat min 1x sampai kosekan H pangkat min 1x. Lalu ada teorema 15 atau turunan balikan fungsi hiperbolik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.